Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 13 mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional B dengan dosen pengampu Ibu Dewi Cahyani Pakasuti SNM akan memaparkan tugas portofolio internasional dalam rangka memenuhi tugas ujian capai pembelajaran 1. Di sini kami beranggotakan saya Anissa Triagustina dengan NIM 1910111041. Saya Fadila Zahra dengan NIM 1910111047. Saya Rainita Ayu Handini dengan NIM 1910111066. Return dan risk portfolio. Return merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor untuk berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberaniannya menanggung resiko atas investasi yang dilakukannya. Return dibedakan menjadi dua, yaitu return realisasi dan return ekspektasi. Return realisasi, return yang telah terjadi. Return realisasi penting karena digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja dari perusahaan. Return historis ini juga berguna sebagai dasar penentuan return ekspektasi dan risiko di masa mendatang. Yang kedua ada return ekspektasi. Return yang digunakan untuk pengambilan keputusan investasi. Return ini penting dibandingkan dengan return historis, karena return ekspektasi merupakan return yang diharapkan dari investasi yang risiko. Risiko adalah kemungkinan adanya sesuatu yang tidak menguntungkan akan terjadi di masa mendatang. Risiko juga merupakan kemungkinan perbedaan antara return yang diterima dan return. Semakin besar kemungkinan perbedaannya, berarti semakin besar risiko investasi. Risiko dibagi menjadi dua tipe, yaitu systematic risiko dan unsystematic risiko. Risiko sistematis atau risiko pasar yaitu risiko yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan. Beberapa penulis menyebut sebagai risiko umum, sebagai risiko yang tidak dapat diversifikasi oleh investor. Yang kedua ada risiko tidak sistematis, risiko yang tidak terkait dengan perubahan pasar secara keseluruhan. Risiko ini lebih terkait pada perubahan kondisi mikro perusahaan penentu. Risiko perusahaan bisa diminimalkan dengan melakukan diversifikasi aset dalam suatu portofolio. Menghitung return. Return merupakan selisih antara harga jual plus aliran kas lain dengan harga pembelian. Formula berikut ini sering dipakai untuk menghitung return suatu investasi. Return sama dengan P1 dikurang P0 ditambah DIF dibagi P0 dikali 100%. P1 adalah harga sekuritas akhir periode 1, P2 merupakan harga sekuritas pada awal periode, DIF adalah aliran kas lain, misal dividen yang dibayar selama periode tersebut. Total return. Return sama dengan 1 plus R, dalam kurung 1 plus RE, dikurang 1, sama dengan R plus RE ditambah R dikali RE. Di mana R merupakan return dalam saham, RE merupakan return karena perubahan kurs mata uang. Resiko dan return yang diharapkan. Varian sama dengan standar deviasi 2 sama dengan sigma R1 dikurang E dalam kurung R dikali 2 dikali PI. Di mana R1 merupakan return yang terjadi, dalam kurung R sama dengan return yang diharapkan atau return rata-rata. PI adalah probabilitas kejadian, varian sama dengan standar deviasi 2 sama dengan sigma R1 dikurang E dikali R dalam kurung 2 dibagi N, di mana N merupakan jumlah observasi. Selanjutnya adalah return portofolio. Tidak hanya menghitung return dan risiko untuk sekuritas tunggal, investor mempunyai kepentingan untuk menghitung return dan risiko untuk keseluruhan sekuritas dalam portofolio. Terdapat dua jenis return, yaitu return ekspektasian atau expected return dan return realisasian atau realized return. Secara hipotesis, semakin besar risiko suatu sekuritas, semakin besar pula return yang diharapkan.
Demikian pula sebaliknya. Akan tetapi, hubungan ini hanya ada pada hubungan antara risiko dan expected return atau return yang belum terjadi. Hubungan ini tidak berlaku untuk return yang telah terjadi atau return realisasian. Realis return portfolio. Realis return portfolio merupakan rata-rata pertimbangan dari realis return masing-masing sekuritas tunggal dalam portofolio. Formula perhitungan realis return adalah sebagai berikut. Ini merupakan rumus atau formula dari realis return. Keterangannya adalah RP itu sebagai realized return dari suatu portofolio, WI itu sebagai weight atau bobot sekuritas I terhadap seluruh sekuritas di portofolio, RI adalah sebagai realized return dari sekuritas ke I, dan N adalah jumlah sekuritas tunggal. Yang kedua ada expected return portofolio. Expected return per suatu portofolio diartikan sebagai rata-rata tertimbang dari expected return masing-masing sekuritas tunggal pada suatu portofolio. Rumus sistematisnya adalah sebagai berikut. Ini merupakan rumus atau formula yang akan digunakan dalam menghitung expected return portofolio dengan keterangan sebagai berikut. E dalam kurung RP adalah expected return dari suatu portofolio. Lalu WI adalah weight atau bobot sekuritas I terhadap seluruh sekuritas di portofolio. Kemudian E dalam kurung RI itu sama dengan expected return dari sekuritas ke I, dan N adalah jumlah sekuritas tunggal. Berikut adalah contoh perhitungannya. Suatu portofolio terdiri dari 3 macam sekuritas dengan proporsi yang sama, yaitu masing-masing 1/3 bagian. Return-return yang diekspektasi di masa mendatang untuk masing-masing sekuritas adalah untuk sekuritas pertama sebesar 15%, sekuritas kedua sebesar 18%, dan sekuritas ketiga sebesar 21%. Besarnya return ekspektasian portofolio adalah sebesar. Ini adalah yang dipertanyakan. Lalu di sini kita masukkan rumus yang tadi sudah terdapat pada slide sebelumnya. Yang diperoleh adalah 1/3 dikali 15% ditambah 1/3 dikali 18% ditambah 1/3 dikali 21% yang hasilnya adalah 18%. Kemudian ini adalah contoh perhitungan yang kedua. Jika memiliki dana uang yang akan dipakai untuk investasi pada 2 saham, yaitu saham X dan juga saham Z, dengan membentuk portofolio sebagai berikut. Ini adalah portofolionya. Lalu di sini adalah yang dipertanyakan adalah IR dari portofolio tersebut. IRP yang pertama dengan hitungan yang sudah kita masukkan, yaitu 10% dikali 0% ditambah 12% dikali 100% yang menghasilkan 12%, dengan cara hitung yang sama sampai IRP yang kelima, dan menghasilkan sebagai berikut. IRP pertama 1 yaitu 12%, IRP kedua itu 11,5%, IRP ketiga adalah 11%, IRP keempat adalah 10,5%, dan IRP yang kelima adalah 10%. Kemudian selanjutnya ada risiko portofolio. Perhitungan risiko portofolio tidak menggunakan rata-rata tertimbang. Menurut Harry M. Markowitz pada tahun 1950-an, menunjukkan bahwa secara umum risiko mungkin dapat dikurangi dengan menggabungkan beberapa sekuritas tunggal ke dalam bentuk portofolio. Untuk dapat mengurangi risiko dalam portofolio, syarat utamanya adalah masing-masing sekuritas tidak saling berkorelasi secara positif dan sempurna. Dalam konteks portofolio, semakin banyak jumlah saham yang dimasukkan dalam portofolio, maka semakin besar manfaat pengurangan risikonya. Meskipun demikian, manfaat pengurangan risiko portofolio akan semakin menurun sampai pada jumlah tertentu, dan setelah itu ditambahkan sekuritas tidak akan mengurangi risiko dari portofolio itu sendiri. Lalu ini adalah formula-formula yang terdapat pada risiko portofolio. Rumus yang pertama itu untuk menghitung varians portofolio bisa dituliskan dengan sebagai berikut. Ini merupakan rumus atau formula yang akan digunakan untuk menghitung varians portofolio. Kemudian di sini adalah contoh dari kasus atau soal yang kita paparkan, yaitu misalkan risiko setiap sekuritas sebesar 0,20. Misalnya,
Jika kita memasukkan 100 saham dalam portofolio tersebut, maka risiko portofolio akan berkurang dari 0,20 menjadi 0,02. Mengapa demikian? Ini adalah hasil 0,02 ini hasil dari perhitungan formula atau rumus yang kita gunakan di sini. Selanjutnya adalah grafik diversifikasi dan manfaatnya terhadap pengurangan risiko portofolio. Jadi semakin banyak jumlah dari saham dalam suatu portofolio akan memberikan manfaat terhadap pengurangan risiko pada portofolio tersebut. Menghitung risiko total, risiko sistematis, dan risiko tidak sistematis. Risiko sistematis atau systematic risk adalah suatu jenis risiko yang bersifat eksternal atau tidak dapat dikendalikan oleh suatu korporasi atau perusahaan. Dengan kata lain, risiko ini disebut juga sebagai risiko pasar atau market risk. Risiko ini adalah risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor yang secara bersama mempengaruhi harga saham di pasar modal. Risiko ini ada karena adanya perubahan ekonomi secara makro dan atau politik seperti kebijakan fiskal pemerintah, pergerakan tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang, dan inflasi. Risiko tidak sistematis merupakan risiko yang bersumber pada pengaruh-pengaruh yang mengakibatkan penyimpangan pada tingkat pengembalian yang mungkin dapat dikontrol oleh perusahaan. Risiko ini umumnya merupakan masalah khusus perusahaan seperti adanya kerusakan peralatan, pemogokan kerja, bencana alam, dan lain sebagainya. Risiko total merupakan akumulasi dari risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko sendiri sebenarnya masih dapat dikurangi dengan catatan risiko tersebut adalah risiko yang tidak sistematis. Salah satu cara untuk mengurangi risiko yang ditanggung investor adalah dengan melakukan diversifikasi. Risiko total dipecah ke dalam risiko sistematis dan tidak sistematis sebagai berikut. Berikut ini adalah rumusan yang dapat kita gunakan, di mana menghitung indikator risiko total adalah menjumlahkan risiko sistematis dengan risiko tidak sistematis. Alfa I2 sama dengan indikator risiko total. Selanjutnya ada beta I2 alfa M2 sama dengan risiko sistematis. Alfa error 2 sama dengan risiko tidak sistematis. Karena alfa M2 risiko indikator sama untuk semua saham, maka kita perlu mencari BI atau beta untuk menentukan risiko sistematis suatu investasi. Beta bisa dihitung dengan cara sebagai berikut. Beta saham tersebut bisa diinterpretasikan sebagai ukuran kepekaan return saham terhadap return pasar. Apabila beta saham kurang dari 1, perubahan return sebesar 10% akan mengakibatkan return saham berubah lebih dari 10%. Saham semacam ini disebut sebagai saham agresif. Fluktuasi return saham tersebut lebih besar dibanding dengan fluktuasi return pasar. Sebaliknya, kalau beta saham kurang dari 1, perubahan return pasar sebesar 10% akan menyebabkan return saham berubah kurang dari 10%. Saham semacam ini disebut saham defensif. Fluktuasi return saham tersebut lebih kecil dibanding dengan fluktuasi return pasar. Secara teoritas, apabila beta suatu saham adalah negatif, return yang disyaratkan untuk saham tersebut akan lebih kecil dari return bebas risiko. Manfaat dan risiko diverifikasi internasional. Diverifikasi internasional memberikan manfaat lebih besar bagi investor dalam mengurangi risiko pada tingkat return tertentu. Dalam jangka panjang, kontribusi return melalui diversifikasi internasional yang diperoleh investor akan lebih tinggi dibanding dengan investasi-investasi yang hanya dilakukan pada pasar modal lokal. Risiko portofolio akan bisa dikurangi karena adanya manfaat diverifikasi yang lebih baik melalui diverifikasi internasional. Risiko diverifikasi internasional. Bagi para investor asing yang akan menginvestasikan dananya di pasar modal internasional perlu memperhatikan faktor
berupa kurs valuta asing di dalam perhitungan risiko investasinya. Ini disebabkan karena bagi investor asing sekarang, terdapat dua jenis sumber risiko sewaktu mereka menginvestasikan dana di pasar modal internasional, yaitu yang pertama, perubahan harga saham, dan yang kedua adalah perubahan kurs mata uang asing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.